Bernama Widya. Ini meresahkan. Apakah Widya harus dijerat hukum, Bang? Apakah Widya harus dijerat hukum? Yang katanya botak itu ya. Peggy adalah pelakunya. Polisi salah tangkap lah, ini itulah. Lah, polisi berkeyakinan Peggy itu yang mereka tangkap. Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong. Pengacara yang sudah sering skandal, sering dipecat. Ke Peggy yang mengajukan kita tolak. Dibilang mengemis jadi pengacaranya Peggy. Bu Widya tidak usah dilawan bos, karena bukan lawanmu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi ya gimana kabar kalian ya? Semoga selalu sehat selalu buat teman-teman semua. Ya, thank you banget sudah menunggu saya upload. Saya izin istirahat ya karena emang capek banget. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Widya. Yang dimana kali ini Bu Widya ngebantah si Rasman ya. Kalau Bu Widya menyebutnya si botak nih ya. Oke, kenapa sih si Rasman ini menjadi sorotan bahkan menjadi hujatan netizen teman-teman? Ya, di sini saya hanya menceritakan, bukan ada bermaksud tujuan lain, hanya menceritakan kejadiannya seperti apa. Kenapa si Rasman ini sangat-sangat dibenci oleh netizen dan Bu Widya. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum, silahkan diklik dulu tombol subscribe karena semua itu gratis ya. Dan jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa berkomentar, like, comment, share, dan jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi di sini ada isu di mana Rasman Nasution minta polisi agar Widya segera ditangkap. Ini alasannya. Oke, kita dengerin. Setengah abad lebih umur saya ini. Ya. Anda itu baru anak lahir kemarin. Lahir kemarin. Tahun berapa kamu lahir? Salam aja buat Anda. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan Seorang yang perempuan katanya bernama Widya. Ini meresahkan. meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Ya. Oke, ini aja ya teman-teman, hanya sepotong aja, nanti kita bakal lihat fullnya. Di sini tertulis polisi agar minta Widya ditangkap. Waduh, kok Widya pengen ditangkap nih? Ya, luar biasa. Dan coba kita lihat dulu komentar netizen ya. Kali ini aku setuju sama Rasman. Kamu keluarganya ya. Oke, next. Meresahkan siapa? Ibu Widya jujur, kalau nggak salah jangan panik. Nah, nggak mau aja loh, next. Meresahkan bagi yang salah. Bu Widya baik kok. Dia membuka kebenaran yang selama ini ditutupi. Rasman panik. Nah, di sini ada dua sisi ya. Tadi ada yang mendukung Rasman, ada yang mendukung Bu Widya. Kayaknya lebih banyak Bu Widya ya di komentar ini. Yaudah, kita coba dengerin video fullnya Rasman. Let's go. Silakan. Terkait sosok Widya nih, Bang, yang muncul. Dia kerap muncul di media sosial, kan memiliki informasi katanya banyak tentang kasus ini. Saya jujur ya, Jujur, kenapa tuh Bang Rasman? saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini Meresahkan teman-teman. ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Si beling-beling itu Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. cerita seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau Si apa, beling-beling. atau si hitam kumbang, Kayaknya si nggak ngerti Putri. saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya netizen dukung dia.
netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Bentar ya. Oke. Kalau dari sudut pandang saya ya, ini sudut pandang saya ya. Ya, nggak apa-apa dong kita sebagai netizen buat opinion gitu kan, berkomentar di sosial media selagi itu tidak dilarang gitu. Sampai sosial media kita dilarang, udahlah nggak tahu lagi ya. Kan ini hanya berpendapat ya teman-teman. Kita bebas ya berpendapat. Kenapa Bu Widya ini pengen dibungkam oleh Rasman? Gak boleh lagi nih berpendapat. Ini hanya sebuah pertanyaan ya. Kenapa nih? Ada apa sebenarnya ya? Sampai pendapatnya Bu Widya pengen dihentikan dan segera dimasukkan ke polisi. Bahkan info terakhir akun Bu Widya di-ban ya teman-teman. Pasti kalian udah pada tahu lah ya. Oke lanjut. Bayangin tadi aja debat di situ, dialog rakyat bersuara yang ditonton jutaan orang. Bayangin ya, masih ada pemikiran ini laka lantas. Padahal faktanya ada dua yang harus dibahas. Satu, sampai persidangan divonis itu pembunuhan berencana. Dan ada kekerasan seksual. Yang kedua, ini bukan laka lantas. Helm tidak pecah, handphone tidak pecah, sepeda motor. Dan saksi itu ada Pak Suroto, klien saya sekarang. Tidak ada. Jadi aneh ini kan, kalau sempat ini bias keluar, tidak sesuai dengan due process of law yang ada sekarang, bahaya republik ini. Makanya saya katakan, jangan-jangan ada yang coba untuk mengganggu ya petinggi Polri karena ada pergantian presiden. Lah, kok saya hubungannya ke presiden? Ada orang yang mendukung TPF ini, saya curiga arahnya ke sana, terutama si Beling-Beling. Karena dia selalu bilang, itu klien saya, itu klien saya, selama dia klien saya. Loh, kok klien Anda? Saya 2014 sudah bersama dengan si beliau itu. Dan kita ini tidak bicara pada pribadi, Bapak. Kita bicara konteks keindonesiaan. Lihat cara saya berpikir. Saya berdialog dengan Farhad. Kita debat. Kita fair. Kita tidak bicara di media sosial. Yuk duduk datang sini. Jangan sudutkan orang. Apapun yang kau bilang besok sampai berikutnya. Saya, I don't care, nothing tulus. Kau udah KO di Bu Rasman. Jelas itu. Gak berani datang. Saya sebulan di sini diundang. Sebulan. Ya, 4 minggu. Plus lagi Kamisnya main diinterupsi beberapa TV. Si Beling-Beling, kau nggak tahu, saya ini. Ini kan Bu Widya ya. Kok melesatnya jadi si Beling-Beling? Ini hanya pertanyaan, ini pertanyaan nih. Beling-Beling apakah ini Hotman Paris? Karena dengan tingkahnya yang seperti gini-gini ya. Ciri khas lah ya, ciri khas Hotman Paris. Makanya sebut Beling-Beling. Kok ngebahas Hotman Paris ya? Sampai ribut 2 TV. Untuk Rasman jadi narasumber. Jadi kalau kau bilang TV busuk, yang busuk itu kau tidak berani. Kita bahas tidak berani. Budi aja lah. Kau bermental tidak seorang lawyer yang kau sebut-sebut sebagai lawyer internasional. Nah, Bang agak potong. Jelas ya? Ini jelas di Hotman Paris. Dia juga kan memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki. Widya juga memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki. Gimana nih Bang? Kepada siapa? Ayah Eki dalam kasus ini. Begini. Kenapa tuh? Dia boleh saja. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai, katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Ternyata Pak Rasman ya ngikutin juga Bu Widya. Ternyata dia nontonin ya. Kok dia tahu semua nih siapa aja yang dicurigai. Wajar ya Bu Widya mencurigai karena polisi aja bingung gitu. Siapa yang dicurigai kan? Ngelemparnya ke netizen. Contoh, dengan cara DPO nih ya. DPO yang dilemparkan ke netizen itu adalah DPO tanpa foto. Dengan ciri-ciri yang menurut aku sangat umum ya teman-teman. Itu umum banget ciri-cirinya. Nah, kalian bisa lihat. Wajar. Semua orang pasti bakal statement seperti itu ya. Semua dicurigai. Karena lucu juga nih. 8 tahun gak ketangkep. Seorang kuli. Ada apa dengan polisi? Ini cuma seorang kulit loh, kok nggak bisa ketangkep gitu kan? Kan aneh banget. Lanjut. Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Betul kan? Benar. Nah, sekarang apalagi yang dicurigai? Apa yang dicurigai tadi? Nah, yakin katanya bukan Peggy pelaku sebenarnya. Pak, Peggy. Oke, ngotot nih. Alias Peron. Peggy Setiawan. Mereka berkutat di situ, bukan Peggy Peron, bukan Peggy. Tapi ini Peggy Setiawan. Mereka berkutat. Tapi saya tanya lagi, mereka kan tahu
kalau Peggy itu ketika di Bandung namanya tukar jadi Robi. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa tukar jadi Robi? Coba tanya dulu dia. Oh karena alasan itu. Lalu kenapa bapaknya bilang itu ponakan? Nah. Kakaknya bilang Lucy. Katanya karena ada ibu tiri. Nah terus kalau urusan menikah, kenapa mesti ganti identitas? Kalau ente gini mencari rangkaian peristiwa hukum adalah dari tindakan seseorang itu kan? Iya dong. Oh ini ternyata dia memasukkan. Oh ternyata ini ganda. Terus polisi berpikirnya ke sana dong. Oh Anda begini, ini begini. Kita tidak menuduh dia. Saya udah bilang tidak pernah saya menuduh Peggy. Yang saya dorong adalah proses pra-peradilan cepat berjalan. Tidak pernah menuduh ya. Kalau ini memang diterima, kita lihat atau ditolak. Bawa pengadilan kalau dia ditolak. Kalau ternyata dia tidak terbukti, dikabulkan prapitnya, silakan. Lanjut. Tapi dihentikan. Saya kira itu dari saya. apakah Widya harus dijerat hukum, Bang? Apakah Widya harus dijerat hukum? Ini bahaya nih. Kalau saya ngomong nanti netizen hantam saya. Saya hanya minta, jadilah netizen yang cerdas. Kalau Widya ada bicara fakta, Widya sekarang saya tawarkan. Widya kau datang ke saya, nomor saya ada di Instagram saya akan bantu kau mengungkap kasus ini. Kalau memang benar, kau punya data dari semua yang kau katakan. Saya siap bantu kau. Tapi Widya Saya juga siap bantu Widya ya. Nih, malam ini pertanyaan saya wartawannya datang, keren sih. Saya komunikasikan, Gokil. ambil datanya, kita bawa ke polisi, kita bawa ke kejaksaan, kita bawa ke pengadilan. Kalau itu terkait dengan institusi yang itu, supaya tidak bias ceritanya. Kenapa? Kita berkutat sebulan lebih urusan ini. Bangsa ini harus dibangun dengan kepercayaan kepada institusi, semua institusi. Baru kita perbaiki kalau ada sesuatu. Masa ada tikus dalam rumah itu banyak, terus rumahnya kita rubuhkan. Walaupun banyak tikus, suruh tikusnya pergi. Jangan dibakar rumahnya. Kira-kira begitu. Tapi Widya juga memiliki pikiran yang maksudnya memiliki statement yang benar menurut dia gitu, Bang, atau pola pikir yang tepat kata dia. Iya. Kalau dia punya pola pikir yang tepat, berdasar. Misalnya saya punya poin ini. Itu nggak dia lakukan. Poin yang mana yang dia lakukan? Poin mana yang dia sampaikan? Kalau dia bilang narkoba, cuma bilang-bilang aja kan, sekian miliar. Nah, kemudian ini anaknya jenderal ini, sebut aja namanya, tanggal sekian di sini. Maksud saya melihat sudah sekian lama ini orang bersuara, nggak ada yang nampung ini, nggak ada yang nampung. Keren, Nah sekarang keren. saya tampung. Bu Widya, saya Rasman Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Tapi Widya tidak setuju dengan adanya tim pencari fakta. Nah, bingung juga. Gimana? Kalau dia tidak setuju dengan tim pencari fakta, memang harusnya dukunglah pernyataan saya. Kita tunggu pra peradilan, kita tunggu Ya, proses. pusing guys ya. Oke, jadi itulah ya. Jadi ya ini yang disampaikan menurut gue agak pinter dia untuk menjawab ya. Ini wartawan melontarkan apakah perlu Widya ditangkap. Nah, kasusnya ini hampir sama nih sama Putri Maya. Yang pengen menangkap Widya ya. Tapi untung dihalangin sama Hotman Paris ya klarifikasinya. Karena nggak perlu lah. Yang ada ya nama Putri Maya juga jelek sih ya. Harusnya jelek menangkap Putri Maya. Apalagi dia sedang mencalonkan menjadi wali kota Bandar Lampung. Kalau nggak salah teman-teman. Sorry kalau misalnya salah kan. Menangkap seorang Bu Widya yang ibu-ibu mungkin hanya beropini, berpendapat. Kalau mau diambil ya silahkan, nggak diambil juga nggak masalah gitu. Kok tapi sampai bawa-bawa polisi. Sebenarnya kita kan pengen nangkep Vina, kan aneh aja gitu. Ya akhirnya sampai sekarang sih aman aja ya, Bu Widya. Oke, kita coba lihat respon dari Bu Widya aja langsung. Let's go. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Senggol kan? Kok dibilang meresahkan? Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya?
dengan kalian, bapak-bapak aparat. Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar, yang memberikan keterangan palsu. Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin. Ya, gak mungkin lah ya Saka dibayar ya teman-teman. Ya kali dia mau masuk penjara lagi 2 kali, dia baru keluar nih. Logikanya nih kalau misalnya dibayar, logikanya dia baru keluar. Masa terus dia dibayar buat menjelekkan institusi polisi, udah baru keluar, pengen dimasukin lagi. Nah, menurut gua kalau dibayar nggak logis ya. Ini hanya pendapat saya ya. Kemarin bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba, bener nggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam, ya kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus Pina? Itu baru betul, itu paksaan Pak. Itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran nggak mungkin banget. Itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak. Coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda. Ya nih, ya. Jadi si Rasman ini emang menuduh dan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan pelakunya. Oke, gimana Bu Widya? Sekarang ini yang deh, jadi topik. Ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi bekas anting nggak? Jadi anak Pak Cecep Ya, lah. ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya. Jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan? Tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan. Telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh, Pak. Ya, itu statement dari Saka ya teman-teman. Jadi Saka bilang polisi menunjukkan Peggy yang sosok ada antingnya gitu. Kata Saka sih kalau nggak salah. Lanjut. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Pina. Ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi. Ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau ada dong. aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini? Ya, kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi dan saya mempertanyakan saja teman-teman. Kenapa Saka berani berkata seperti dia dipukul pakai gembok, terus muncul sebuah bukti yang dimana rekan-rekannya bonyok-bonyok ya, bahkan ada Saka juga mungkin di 7 foto tersebut ya, mukanya bonyok. Nah mungkin itu adalah momen dimana Saka dipukulin ya, so dia cerita apa adanya gitu ya. Secara logika kan aneh banget
ketika dia cerita terus dia berbohong, itu sama aja dia bercerita pengen masuk ke sel lagi ya, penjara lagi dia pengen masuk nih kalau emang dia dibayar. Gua rasa enggak sih harusnya ya, harusnya udah keluar trauma sih ya, trauma. Oke, tapi ya nggak tau lah semua itu gimana. Oke, kita lanjut komentar netizen tentang sudut pandang Rasman. Rasman sendiri saya bingung kapasitasnya apa sih. Pengacara. Next, si botak cakep juga kalau lagi diem. Pantau botak Bu Widya selalu berkata berdasarkan bukti. Ini dibanding sapi kurban kemarin kayaknya masih mending mahal harga sapi. Kayaknya. Aduh kan, kita lihat tuh netizen pada nggak ngedukung Rasman semua. Oke, akan gue bahas teman-teman. Kenapa netizen sangat kesal dengan sosok Rasman? Oke, let's go. Kita lihat videonya. Yang pertama, Rasman membuat statement seperti ini. Rasman sebut Peggy Setiawan pelaku penghilang nyawa Vina. Rasman Arif Nasution lagi-lagi membuat netizen terperajat dengan ungkapan-ungkapannya. Terbaru, Rasman Arif saat menjadi narasumber di wawancara talk show menuding Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuh terhadap Vina. Bahkan Rasman Arif juga menduga ayah Peggy Setiawan sebagai salah satu pelakunya juga. Lantas, apa alasan Rasman Arif menuding Peggy Setiawan dan ayahnya sebagai pelaku pembunuh terhadap Vina? Oke. Nah, statement dia nih ya sangat-sangat berbeda dari netizen ya. Oke, kita dengerin statement dia. Bahwa Peggy adalah pelakunya. Peggy adalah pelakunya, guys. Bahkan saya menduga setelah orang tuanya kemarin berstatement begitu dan dia kesulitan menjawab pertanyaan saya, dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama, maka saya yakin dan sekali lagi menduga bahwa orang tuanya terlibat. Dan saya duga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron. Begitu. Semuanya ini kan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jangan kita salah ya, bahwa banyaknya orang yang berstatement tentang ini, tapi kalau tidak dibuktikan dengan fakta dan data. Fakta data itu, untuk menjadi fakta itu ada 2, terfaktakan dia. Pertama, direct evidence dengan indirect evidence, atau speak evidence dan silent evidence. Kalau di peradilan begitu. Dan saya menduga, ya, itu ya statement dia. Ya, sangat-sangat yakin Peggy Setiawan itu bersalah karena faktor ada ganti nama. Iya sih, bisa aja. Karena gue juga nggak tahu sih sebenarnya itu seperti apa. Dan gue baru denger nih, serius. Dari sekian banyak konten yang gue bahas, gue baru denger ternyata kalau emang benar Peggy Setiawan mengganti nama di KK, kartu keluarga sebagai Robby. Kok bisa? Ya itu nggak mudah loh, ganti nama di sebuah kakak ya jadi Robby, nggak mudah sih. Oke, lanjut lagi statement yang buat netizen marah. Next. Oke, di sini ada satu komentar aja sedikit ya, kita bacakan. Pak Rasman ini bela siapa sih? Mau cari kebenaran atau cari apa sih? Oke, jadi Pak Rasman ini sepertinya sih bela Peggy Setiawan, teman-teman. Karena mungkin kalau dia mau masuk kasus ke Vina ya, condong ke Vina nih. Di situ ada Hotman Paris. Jadi dia nggak bisa masuk nih kan, ya. Terus dia pengen masuk ke Peggy, ya pengacara Peggy. Ini nggak bisa nih. Ada si Tony, dan si Tony juga itu kenal sama Hotman Paris ya. Ya masih di backing lah sama Hotman Paris ya. Bener nggak si Peggy ini tersangka? Nah, satu-satunya yang belum adalah mendukung statement Pak Rudiana bahwasanya dia adalah Peggy Setiawan yang ketangkep. Gue bingung sih sampai sekarang kenapa ya Pak Rudiana ini kagak mau muncul di media. Jadi kan banyak statement liar nih. Lanjut lagi next. Ya, mohon maaf ini ya Dinda Tony ya. Kita itu jangan memberi statement yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Tidak usah ngajari begitu. Anda tanggapi saja. Nggak usah ngajari saya. Anda bukan statementnya tidak menyudutkan. Begini ya. Tanggapi saja. Saya tidak menyudutkan. Yang saya katakan, tanggapi saja udah, nggak usah ngajari saya. Iya, tidak boleh sesat. Ya harus saya ajari dong kalau kau tidak lurus. Baik, silakan Bung Kalau Anda tidak lurus, bagaimana saya tidak ajari Anda? Anda jangan sesat dan menyesatkan. Dengar ya, saya nggak perlu berteori menjelaskan kepada Anda. Mungkin jam terbangnya perlu diperbanyak dulu ini Tony. Begini, yang perlu sekarang saya sampaikan adalah, dengar baik-baik dulu.
terkait dengan barang media sosial, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah WhatsApp, kalau itu terkait dengan dugaan tindak pidana, penyidik berhak untuk menahan atau menyita akun dimaksud. Oh, ini Facebook postingan Peggy Setiawan yang dihilangkan ya teman-teman. Aturan ini bisa jadi sebagai bukti kuat ya. Contoh, kok susah-susah amat? Contoh, akun dari Denis Cariesta yang saya laporkan di Polda Sumatera Utara. Tersangka disita, Bapak. Kalau sudah disita, seluruh dokumen yang ada di dalam, polisi berhak untuk meng-cross-check yang terkait dengan peristiwa yang disangkakan kepada si tersangka di mana akun media sosialnya disita. Jadi itu adalah hak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam KUHP diatur 5 alat bukti itu, salah satunya adalah petunjuk. Dari petunjuk kepanjangan ya. Jadi intinya si Rasman ini setuju akun-akun Facebook Peggy Setiawan itu disita dengan polisi, dan polisi berhak menghapus postingan-postingan buat meringankan ya hukuman yang diterima oleh Peggy Setiawan. Karena di sini kasusnya Peggy Setiawan dicurigai adanya dia di Cirebon. Sedangkan postingan itu menyebutkan Peggy Setiawan adanya di Bandung ya. Dan tiba-tiba itu postingan tersebut kan hilang. Muncullah sosok Rasman ini membela. Ya nggak apa-apa dong postingan itu dihilangkan polisi karena polisi udah megang akunnya Peggy Setiawan. Waduh, kalau menurut gua, kalau postingan ini dihilangkan berarti jejak digital buat meringankan hukuman Peggy ya toh hilang gitu kan. Satu bukti hilang. Karena kan kita butuh banyak bukti. Gak hanya butuh satu bukti, tapi banyak bukti. Contoh, dengan slip gaji Peggy Setiawan, bahwa dia di tanggal tersebut ada di situ sedang gajian. Kedua, status dia. Kan itu bisa meringankan dia. Kalau status dia emang lagi ada di Bandung, bukan di Cirebon. Pada momen itu kejadian. Oke, next lah. Bikin pusing aja Pak Rasman ini ya. Bahkan di sini ya, Hotman Paris akan melaporkan Rasman atas pencemaran nama baik Peggy. Oke, kita lihat, dengerin. Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin, dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Oh, pasti nih bang. Nggak level gua. Alasannya apa bang? Pokoknya level gua udah deh. Biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke jaksa. Tadi Rasman pengen melaporkan Bu dia. Hotman Paris pengen melaporkan Rasman. Waduh, jangan nggak lucu nih masuk penjara bareng-bareng ya. Lanjut lagi, next. Hotman Paris masih kesel banget sama Rasman ya, pengacara asal tuduh Peggy. Let's go. Memang untuk jadi pengacara ada 2 syarat mutlak. Satu, kemampuan otak dan dapat dipercaya atau trust. Tapi kalau mau lebih terperinci, kalau Anda memilih pengacara, syarat pertama, jangan pilih pengacara yang sudah sering skandal, sering dipecat oleh kliennya gara-gara masalah uang. Syarat kedua, jangan pilih pengacara yang sudah pernah terkuak, terbongkar dia bermain kiri kanan, mengkhianati klien. Dia mau diam-diam mewakili lawan, tapi juga mewakili kliennya. Syarat ketiga, jangan pilih pengacara yang ada masalah keuangan, terutama sudah terjadi sering kasus. Yang keempat, jangan pilih pengacara yang sukanya kawin cerai dengan tingkat kantongnya yang pas-pasan. Apalagi kalau wajahnya tidak mendukung. Waduh, wajahnya tidak mendukung. Karena masalah di rumah akan dibawa terus, dan dia akan menghalalkan segala cara untuk membiayai para bini-bininya. Yang kelima, jangan pilih pengacara yang setiap ketemu klien, begitu kliennya cantik langsung diajak kawin dengan janji-janji yang sangat indah. Padahal kantongnya pas-pasan. Yang benar adalah seganteng Hotman. Nah, itu disindir ya.
Tapi emang ya, gue akui kalau nggak salah dulu ada kasusnya Dr. Richard itu udah gue bahas ya sama si Farel. Kok tiba-tiba sosok Rasman ini muncul gitu ya? Emang sering muncul sih. Ini hanya bertanya ya teman-teman, kenapa dia sering muncul gitu? Dan menimbulkan pro kontra gitu pengacara ini. Kayak mendukung si Farel yang udah jelas-jelas salah. Ya mungkin kalau ada yang ngikutin ini nggak usah dalam lah ya, nanti kalian pusing ya. Biar saya saja yang pusing mendengarkan ucapannya Rasman ya. Ya itu sih kenapa emang sering banget dia ini muncul. Dan tadi Hotman Paris menyebutkan jejak digital seperti itu. Oke, ini gue tampilin deh jejak digitalnya, apa yang Hotman Paris bilang, dan itu benar. Let's go. Nah ini dia ya. Jadi netizen menduga Rasman rupanya sudah berusaha dan menawarkan diri untuk bergabung menjadi tim pengacara Saka Tatal dan juga Peggy Setiawan. Tapi keduanya ditolak karena melihat reputasi pengacara abal-abalan tersebut. Dahulu saat kasus Jessica viral kembali, Rasman juga ikut-ikutan dan menawarkan diri ke ayah Mirna, tapi ditolak sama ayah Mirna. Serius ini? Saya tidak tahu. Saya ngebahas kasus Jessica ya. Oke, itu coba kita dengerin lah ya, kita lihat. Jangan gitu-gitu kau reputasi orang. Saya ini jelas track recordnya. Iya, ya. Jadi Anda gini, ini masuk kuasa sekarang saya kita mau bilang tolak. Ke Peggy mengajukan kita tolak. Dengerin baik-baik Karena ya. apa? Kami semua di Cibun tahu reputasi saudara seperti apa. Reputasi. Wah dipermalukan sih asli, sampai ditolak kayak gitu reputasinya. Dan ini reputasi Rasman ya disepil oleh netizen. ML sama cewek dan dia nggak bisa bayar, lalu dia beri KTP dia sebagai jaminan. Udah nonton lagi saya. Dan real guys, ada KTP-nya. Next, reputasi Rasman meminta asisten dia untuk lucu-lucu. Dia punya burung kecilnya. Ya ampun pengacara. Ini netizen ya. Ya, saya hanya membacakan. Banyak reputasi Rasman yang lain seperti mengajak menikah kliennya, menggunakan ijazah SH palsu, menipu dan memeras klien dan sebagainya. Bisa dilihat di YouTube Uya Kuya atau Dennis Karista tahun 2022 dan 2023. Ya, ini Dennis, saya inget banget ya kasus Dennis ini ya. Diteriakin dia si botak-botak ya. Ya emang pro kontra sih ya. Jejak digital Rasman ini ya, bikin ya reputasinya jelek lah ya. Kok bisa gitu ya? Ini pengacara loh. Ya saya hanya bertanya ya, nggak apa-apa kan. Next, gimana saat Rasman dipermalukan Hotman Paris seperti itu? Oke, kita dengerin komentar praktis hukum Rasman Nasution diduga disindir oleh Hotman Paris terkait kasus Vina. Ya katanya sih ikut-ikutan ya. Oke, kita dengerin apa nih kata Rasman. Nah, dibilang mengemis jadi pengacaranya Peggy. Sempat ramai tuh, Sempat ramai gimana Bang? responnya. Gini, itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Ditolak juga sama Ibu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup gitu. Nah, oleh karena ada institusi yang disudutkan, maaf dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran. Nah, sementara di sisi yang lain saya paham, yang bisa melaksanakan proses penyelidikan, bahkan sampai nanti ke jaksa P21 lengkap untuk disidangkan, itu instrumennya ada di institusi Polri. Jadi berbahaya kalau saya tidak berbicara dalam konteks percaya pada Polri, dan saya sesungguhnya percaya. Nah, mau orang bilang sekarang Rasman informan Polri, mau bilang orang Rasman pasang badan untuk Polri, terserah. Karena pertimbangan saya adalah apa yang saya pikirkan itu yang saya kerjakan, tidak lain dari Aneh situ. sih ya, aneh. Biasanya pengacara mau bergerak ketika disuruh, dan pengacara biasanya bergerak akan membantu kayak masyarakat kecil. Ini pengacara tanpa disuruh sama pemerintahan. Rasman ini inisiatif lah ya. Baru kali ini. Kayak seakan-akan sih ya dari opini Hotman Paris ya kayak ikut nimbrung aja jadi jatuhnya Rasman ini ya. Oke. Aneh juga ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Gak benar.
Kenapa saya bilang tidak Kenapa kenal? tuh? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Jauh banget sampai Tetapi Batam. karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya, dan di sisi yang lain saya sudah ya jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri, dan karena itu saya memutuskan bahwa berdasarkan data, fakta, kemudian instrumen hukum dan situasi politik yang menurut saya harus tentram, apalagi menjelang suksesi pergantian kepala negara dan kepala pemerintahan, maka saya berprinsip saya harus dukung Polri dan saya harus faktakan apa yang dibicarakan di luar. Salah satu contoh, apa yang diceritakan tadi di sini itu banyak yang mereka bilang bahwa saya berasumsi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini fakta 100%. Tapi penelusuran saya bersama tim, ada Bung Rahmat, Wafi, ada Bu Ida, bahwa kita men-tracking ini berdasarkan informasi dan data kecocokannya kelihatannya oke. Contoh, Facebooknya Peggy, menurut informasi yang saya dapat, informasi ya, saya nggak pernah menuduh, dia mengakui bahwa itu milik dia. Dan di dalam itu ada dokumen-dokumen penting. Dan juga ada percakapan-percakapan yang itu nanti akan mengkerucut. Kemudian saya meyakini itu akan P21. Nah, jadi terkait dengan ini, menurut saya tidak perlu juga saya harus bergabung di sana. Saya juga banyak klien. Dan saya sudah punya nama dikasih Allah SWT. Gimana? Dia punya klien, tapi dia inisiatif jadi pengacara gitu. Yang isunya sih pengacaranya sih nggak mungkin sih, pengacaranya Vina kagak mungkin. Ini ada Hotman loh. Hotman sangat benci banget nih. Kayaknya sebel banget Hotman sama pengacara ini ya. Karena ya setiap Hotman muncul ya pasti dia geli gitu ya sama Rasman gitu. Ya itu banyak kok statementnya di Instagramnya Pak Hotman tuh, banyak banget statement yang pengacara ikut nimbrung, pengacara ingin viral. Ya sepertinya sih menyindir Rasman ya, ini hanya seperti dugaan saja ya. Pak Rasman. Dan statementmu itu sangat-sangat berbeda ya dari semua saksi dan bukti gitu kan. Sedangkan saksi-saksi, bukti-bukti juga toh banyak yang mengarah Peggy nggak bersalah. Oke. Gimana menurut teman-teman ya? Apakah Rasman ini cocok dijadiin pengacaranya Ipul Rudiana? Kayaknya sih Ipul Rudiana ya dia ngedukung. Oke, ini juga muncul statement netizen. Let's go. Yang terakhir ya. Bu Widya tidak usah dilawan bos, karena bukan lawanmu dan tandingmu. Bu Widya lebih kaya raya darimu karena melakukan hal apapun yang beresiko tinggi itu tanpa tendensi apa-apa bos. Itu loh bos. Bu Widya nggak butuh uang bos, bukan karena uang melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, mencangkut keselamatan jiwanya bos. Coba bos, banyak nggak bos? Ada nggak bos? Apa bos? Orang yang bisa melakukan seperti Bu Widya untuk ada sih, saya aja dalam berani hal sih. masalah-masalah yang sangat pelik dan sangat mengerikan seperti ini. Yang lain cuma nyari selamatnya sendiri. Yang lain cuma sibuk nyari uang, memanfaatkan situasi yang memang carut marut dengan permasalahan itu. Saya nggak berani sih, kayak Bu Widya saya nggak berani. Tidak seperti itu orangnya. Jadi itu bukan lawanmu, karena Bu Widya itu jelas-jelas diakui dan tidak diakui. Ternyata 98% netizen itu mendukungnya loh bos. Terus kalau ada apa-apapun dengan Bu Widya, jelas berat bos, gempar bos. Saya yakin netizen dunia internasional pun saya yakin udah menyoroti Bu Widya loh. Jadi jangan bercanda dengan Bu Widya bos. Oke bos. Ya sih benar-benar. Nih siapapun yang pengen menangkap Bu Widya kena loh. Ya pasti netizen bakal menyerang akun tersebut ya. Ya karena Bu Widya hanya beropini loh gitu kan, berpendapat di sosial media.
kok suaranya dibungkam gitu kan, sampai ditangkap. Yang awalnya pengen nangkep Vina, masa kan kagak lucu, Budia nih yang ketangkep. Ya oke, coba kita lihat pendapat netizen. Budia itu pernah satu grup sama kita. Ini yang belain pada kenal kagak ya? Ingat pernah follow-followan sama saya dulu, cuma akunnya nggak awet. Next, semangat terus Ibu Widya. Betul Mang, Bu Widya istimewa, dengan tulus ikhlas menolong rakyat yang tertindas. Bu Widya hebat, semoga aja bisa jadi Menteri Sosial. Nah, kalau Rasman ya, kalau Rasman berani melaporkan Bu Widya, kena nih Pak ya Rasman. Hotman Paris udah menghujat. Nggak lucu juga nih netizen bakal menghujat Rasman. Aduh. Gimana guys? Pusing nggak kalian sama kasus ini ya? Tapi ya seru juga sih ya. Oke, jadi itu aja ya kita ngebahas tentang statement Rasman saja. Di sini saya hanya menceritakan. Sorry banget komentarnya belum sempet dibacakan karena saya takut durasinya kepanjangan. Ini kayaknya udah kepanjangan banget deh ya. Jadi saya di sini mau undur diri dulu teman-teman. So ya, kalian siapa nih pendukung Rasman atau pendukung Widya? Ya silahkan tulis di komentar karena tadi kita bisa lihat ada dua sisi pendukungnya. Ada yang mendukung Ipul Rudiana, ada yang mendukung Peggy Setiawan kalau tidak bersalah. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya di sini Valdi undur diri dulu teman-teman. So sorry banget kalau misalnya ada kata-kata ucapan yang menyinggung teman-teman semua, ataupun ada salah bicara, ataupun ada informasi yang tidak valid ataupun tidak benar ya. Silahkan diambil baiknya saja. Saya Valdi undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.